Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 8 Februari 2023, Pekan Biasa kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kejadian, bab 2, ayat 4b sampai 9, ayat 15 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 7, ayat 14 sampai 23. Cerita sangat menarik dalam bacaan yang pertama hari ini. Kitab Kejadian yang menjadi dasar bacaan pertama hari ini bercerita tentang Allah yang menempatkan manusia di sebuah taman yang disebut dengan Taman Eden. Dan itu Allah lakukan setelah Allah menciptakan manusia itu. Allah menciptakan manusia itu dari tanah liat dan menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. Lebih jauh cerita tambah menarik lagi. Allah menempatkan manusia itu di sebuah taman yang disebut dengan Taman Eden, lalu meminta manusia itu atau memerintahkan manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian ada perintah lain, supaya manusia tidak boleh makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, apa maknanya bagi kita? Taman Eden adalah simbol kebaikan. Nah, ketika Allah menyuruh manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, sesungguhnya Allah mengharapkan supaya manusia menjaga dan memelihara kebaikan itu. Allah mengharapkan supaya manusia mengusahakan kebaikan dan menjaga serta memelihara kebaikan itu. Dan supaya kebaikan itu tetap terjaga, Allah memberikan perintah, memberikan tata aturan. Ini berarti perintah atau tata aturan pada hakikatnya ada untuk sebuah kebaikan. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat relevansi bacaan yang pertama ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, manusia hidup itu karena hembusan nafas Allah. Berarti manusia itu hidup karena roh Allah, karena nafas Allah. Jadi saya dan Anda ini hidup tidak pertama-tama karena yang lain. Kita pertama-tama hidup karena roh Allah yang ada di dalam diri kita, karena nafas Allah yang telah dihembuskan kepada kita ketika kita diciptakan dalam rahim ibu kita masing-masing. Maka yang membuat kita hidup
Dan kehidupan itu bukan milik kita, tetapi itu sebuah anugerah yang diterima dari Allah. Maka orang dalam konsekuensi lanjutnya, orang diharapkan untuk tidak menghabisi orang lain. Tidak boleh membunuh orang lain. Karena kehidupan orang lain sama seperti dengan kehidupannya sendiri, itu bukan miliknya, tetapi anugerah yang datang dari Tuhan. Karena kehidupan itu adalah milik Tuhan, maka biarlah terserah pada Tuhan mau mengambil kehidupan dari seseorang, dari saya dan Anda. Itu urusan Tuhan. Yang lain tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil kehidupan dari sesamanya, dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Hal yang menarik juga yang menjadi sangat relevan untuk kehidupan kita adalah kita semua diharapkan sebagai manusia, diharapkan oleh Allah untuk mengusahakan kebaikan dan memelihara kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tidak saja menunggu kebaikan itu datang, tapi kita harus mengusahakan kebaikan tercipta dalam diri kita, tercipta dalam lingkungan kehidupan kita, dalam komunitas kehidupan kita, dalam persekutuan hidup kita. Kebaikan harus kita usahakan dalam masyarakat kita. Di tempat kita bekerja, kitalah yang harus mengusahakan atau menciptakan kebaikan itu. Kalau kebaikan itu sudah ada, kita mempunyai kewajiban, keharusan untuk memeliharanya supaya tetap ada kebaikan dan bukan yang lain yang berlawanan dengan kebaikan itu sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih lanjut masih dari bacaan yang pertama. Demi menjaga kebaikan itu, Allah memberikan perintah. Allah memberikan aturan-aturan. Maka demi kebaikan bersama, aturan itu penting dan harus ada. Karena itu, jangan kita melihat peraturan-peraturan yang ada, entah dalam lingkup kehidupan gereja ini, ataupun dalam masyarakat luas. Jangan pernah kita melihatnya sebagai beban atau sebagai hal yang membuat hidup ini makin rumit. Bukan. Semua peraturan itu perlu ada dan harus ada demi terciptanya kebaikan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan Injil dalam konteks bacaan pertama, hemat saya juga masih berbicara tentang kebaikan, tentang hal yang baik dan tentang hal yang jahat, hal yang kurang baik. Yesus menegaskan bahwa apa yang masuk dari luar itu tidak menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari orang itu, itulah yang menajiskannya. Alasannya, yang masuk dari luar, misalnya dalam bentuk makanan, itu dimakan, kemudian ke dalam perut, lalu kemudian lagi ke jamban, dibuang di sana. Tetapi yang keluar dari dalam, itu keluar dari hati. Maka Yesus dalam bacaan Injil mau mengatakan kepada saya dan Anda, kepada kita semua, bahwa kebaikan atau hal yang baik dan hal yang buruk, hal yang jahat, itu adalah produk hati. Hati yang baik akan menghasilkan tutur kata yang baik, pikiran yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Sebaliknya, hati yang kurang baik akan menghasilkan kejahatan demi kejahatan,
pikiran-pikiran yang jahat, perasaan-perasaan yang jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, maka sebagaimana Allah memerintahkan manusia pertama untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden sebagai simbol kebaikan, maka kita dalam konteks kita harus memelihara Taman Eden kehidupan kita. Apa itu? Kembali, yang baik dan yang jahat adalah produk hati. Maka Taman Eden kehidupan kita adalah hati kita. Kalau mau supaya kita adalah orang yang baik, peliharalah, jagalah hati kita dengan baik. Kalau mau supaya tidak dianggap sebagai orang yang kurang baik, lagi-lagi jagalah hati kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk kembali menata hidup kita. Menata hidup kita berarti kita mesti menata hati kita. Karena hati kita adalah Taman Eden kehidupan kita sebagai simbol kebaikan. Yang baik dan yang kurang baik, produk hati. Tuhan memberkati.